Nabi, ya ini juga teknik yang Rasulullah ajarkan. Ya, apabila kalian marah dan dia dalam posisi berdiri, hendaklah dia duduk. Dengan itu marahnya akan reda. Jadi pun duduk pun. Waktu duduk itu tarik nafas, istighfar, tarik nafas. Bahkan Rasulullah sampaikan juga jika belum juga reda, hendak dia mengambil posisi tidur. Ya udah bunda rebahan aja pun. Nggak usah juga ya, misalnya bunda kesel sama anak karena ya sesuatu gitu ya. Terus bunda ingin nasihati tapi bunda marah, duduk dulu. Sebelum nasihatin duduk dulu. Tarik nafas, istighfar, ingat level emosi, naikkan dulu level emosi. Supaya nanti waktu kita mengajar atau memberikan nasihat ya, itu kita berada di nafsu mutmainnah. Jadi anak tersentuh bukan tersinggung. Oke? Naikkan dulu. Itulah tadi di Ali Imran 159 dikatakan fa'fu anhum wastaghfir lahum, maka maafkanlah mereka dan mohonkan ampun bagi mereka. Bahkan itu juga maafkan ke kita, ya Allah, saya maafkan diriku, ya Allah, ampuni aku, ya Allah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Saya maafkan anakku, ya Allah. Tadi saya ngomong baru satu kalimat, dia sudah 100 kalimat, ya Allah, ampuni dia, ya Allah. Gitu cara. Masih juga belum bisa ngomong lembut, rebahan aja dulu, Bun. Ya. Ini kata Nabi begitu. Saya sendiri yang tahun ini alhamdulillah 30 tahun menjadi orang tua, ini pakai cara begini. Nggak mikir ilmu parenting lainnya. Pokoknya Allah ajarkan, dicontohin Nabi, itu aja diikutin. Kalaupun hari ini tuh hanya dijelaskan sedikit-sedikit apa yang terjadi. Ini pun masih sangat-sangat sederhana. Karena yang terjadi itu lebih dahsyat lagi di tubuh kita kalau kita mengikuti tuntunan-tuntunan ini. Ya. Boleh nggak sih orang tua capek atau anak capek dan bosan? Boleh nggak sih? Sebetulnya boleh. Boleh banget. Karena ada onderdil otak kita yang turun. Namun, ya, kita diminta untuk segera ikhtiar naikkan. Ikhtiar naikkan. Itu yang Allah nilai. Siapa yang nggak capek? Manusia yang masih hidup di dunia, karena kita berpikir, berperasaan, dan tadi emosi, energinya jadi turun, maka asam laktat itu menumpuk di sel-sel tubuh ini. Makanya penat, capek, berat badan ini. Anak juga begitu. Dan tambahan satu lagi, di otak kita ada namanya otak reptil, otak batang otak. Reptil itu kan cuma dua, fight or flight, serang atau lari. Itu. Ular kan reptil ya Bunda ya. Kalau kita ketemu ular, ular itu kalau ketemunya jauh dengan manusia, dia langsung lari. Tapi kalau ketemunya deket, dia langsung matok Bun. Otak kita juga begitu, Allah kasih. Dalam rangka menjaga diri kita dari serangan-serangan berbahaya. Kalau Bunda maaf di atas bus tiba-tiba ada copet, Bunda nggak bisa lari, pasti Bunda mukul kan atau menghardik, woi, kan gitu. Memang harus begitu. Namun dalam kehidupan sehari-hari, apalagi lagi pandemi kayak gini ya Bun, otak ini ya sering juga tegang di dalam rumah walaupun nggak ada copet, walaupun nggak ada anjing atau harimau yang kejar kita, walaupun tidak ada gempa bumi, ini tegang. Nah, kalau tegang inilah ciri-cirinya itu tadi bosan, ngambek, tegang. Ini berarti tegang mata. Termasuk anak-anak. Jadi kalau anak-anak bilang, Bunda, aku capek dan bosan, itu berarti batang otaknya tegang. Tenang dulu ayah Bunda. Karena rupanya untuk anak-anak, karena dia belum mahir merilekskan batang otak dengan istighfar, dengan menyebut Allah, maka dengan dia ngomong, aku capek, bosan, itu keluar kan? Keluar karbon dioksida dari mulutnya kan? Supaya rileks. Nggak usah juga kita langsung panik. Kenapa capek dan bosan? Siapa yang ngajarin? Gurunya siapa yang ngajarin? Sini Bunda telepon guru. Nggak usah juga, nanti anak malah marah. Bunda kenapa diteleponin guru aku? Aku kan takut jadi ditandain kan gitu. Jadi nggak usah melapor-lapor, udah. Yang anak mau adalah orang tua memahami kalau dia capek dan bosan. Dia ngomong gitu aja, sudah oke banget, relax. Ya. Jadi suatu saat anak merasa, Bunda aku bosan, Bunda aku capek, Bunda aku nggak ngerti, Bunda aku kesel, Bunda aku lapar. Apalagi anak laki, Bun. Kalau anak laki lapar, kasih makan dulu ya. Kasih makan dulu.
Nanti kalau mau tahu kenapa begitu, itu ada kajiannya tersendiri, itu otak laki-laki kenapa cepat lapar. Kasih makan aja dulu. Karena kalau anak laki-laki sudah bilang aku lapar, itu berarti sudah lama nahannya, minimal udah setengah jam. Perempuan tahan lapar. Maka bunda suka bilang, tanggung dua nomor lagi nak, tugasnya 2 nomor, tanggung nak, tanggung. Buat anak laki nggak ada tanggung. Kalau dia lapar, bunda nggak cepat kasih lapar, itulah makanya dia ngamuk. Ya, dan ini bunda dengerin aja, atau bunda memvalidasi, iya nak, bunda ngerti nak, bunda juga capek, bunda juga bosan nak, iya nak kan gitu. Dan enak sekarang ya. Supaya apa? Supaya anak-anak kita ya ini benar-benar ya tahu merasa aman dan nyaman tinggal sama bundanya ya. Untuk itu membangun kecerdasan emosi anak apa? Jadilah teladan ahli mengelola emosi ya. Jadilah teladan ahli mengelola emosi. Karena anak juga harus tahu bahwa ibunya marah, ibunya sedih, tapi ibunya langsung duduk, tarik nafas, istighfar. Itu nanti anak belajar. Insya Allah kita duduk, tarik nafas, istighfar, udah naik levelnya. Kecuali hal-hal yang berat banget. Pasti itu karena susah, maka suruh rebahan. Minta waktu, Nana, bunda tidur dulu, istirahat dulu ya. Atau kalau saya langsung rebahan di lantai. Anak saya udah hafal tuh, kalau saya rebahan di lantai berarti ibu marah banget. Ya. Ibu marah banget. Tapi saya nggak mau diomongin, nggak mau saya keluarkan, saya damprat anak-anak. Kan kita mau jadi yang ramah, yang lembut tadi. Begitu juga kalau marah sama suami itu kadang-kadang paling sering itu rebahan itu karena marah sama suami. Suami saya juga paham, jadi dia tenang, dia tungguin saya. Kemudian kenalkan ragam jenis emosi. Jadi kalau pas anak marah kita bilang lagi marah ya nak, sedang kesal ya nak, ya, sedang sedih ya nak. Itu biar mereka suatu saat ya mereka nggak usah perlu teriak-teriak, dia bilang bunda aku kesel bun, aku marah banget bun, karena dia sudah ngerti ini nama emosi ini maka harus dikemukakan ya. Kemudian ajari anak menerima emosi sebagai hal yang wajar, itu ada di otakmu ya nak. Kalau sedang turun naikkan ke atas, ingat Allah. Karena kalau tidak, setan itu sifat dari emosi negatif yang bentuk setan itu, karena setan itu adalah sebuah sifat, dia nanti ya mengekang kamu nak. Jadi kan semuanya ini berkaitan, nggak mungkin pisah-pisah ilmu dengan Islam itu, nggak mungkin pisah. Ya. Dan saling belajar menceritakan emosi. Ibu, aku kesel. Kenapa nak? Ya tiba-tiba nih COVID naik lagi. Iya, nah ibu juga sebetulnya kesel, bahkan takut. Gitu. Ngobrol aja. Karena dua-duanya sama-sama harus rilekskan batang otak dan otak mama Lia. Oke? Nah inilah cara yang saya bisa sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Kita perdalam, masih ada waktu juga untuk kita sharing-sharing atau ngobrol-ngobrol ya. Baik, saya kembalikan. Mohon maaf lahir batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.